Halo, selamat datang tetangga online di rumah mungil kami. Saya Arman, ini Masudi House. Oke, tetangga online semua, gimana? Tadi udah kenalan kan dengan Kang Arman dari Masudi's House, dan sekarang kita mau home tour ke rumah mungilnya yang berseliweran di Instagram kalian mungkin juga ada nih. Keren banget ini Kang. Terima kasih, selamat datang. Oke, ini rumahnya saya katakan rumah mungil, tapi sebenarnya luasnya berapa Kang? Kalau luas tanah itu 68 meter, lalu kalau luas bangunannya total itu 2 lantai 40 meter. Oke, 2 lantai 40 meter. 40 meter. Menarik. Dari depan udah kelihatan ya, tetangga rumahnya unik banget dan terkesan memang mungil. Dan simple banget nih Kang. Nah, ada desain tertentu yang sengaja diterapkan atau gimana? Iya, jadi sebenarnya kalau secara desain itu bukan sesuatu yang tematik ya, tapi eh, secara orientasi rumah saya arahkan ke samping. Jadi kalau kita lihat di sini foyernya atau entrance-nya masuknya dari samping kan. Jadi kalau dari depan akhirnya saya cuma kasih jendela kecil aja untuk melihat keadaan aja gitu. Jadi nggak akhirnya tidak membuka ke depan gitu. Saya menjaga privasi dan keamanan sih. Kira-kira begitu. Karena rumahnya di pinggir jalan komplek yang lumayan besar ini dan aktivitasnya juga ramai ya Kang. Ya, betul. Nah, tapi ngomong-ngomong aktivitas ramai di pinggir jalan komplek, pagarnya nggak terlalu tinggi nih untuk ukuran betul. pagar rumah-rumah sekarang. Betul. Ada alasan tertentu? Pagar ini cuma 1,2 meter. Emang saya lebih suka pagar rendah gitu ya. Karena kalau terlalu tinggi akhirnya malah merusak atau menutup kesan si fasad tersebut gitu. Akhirnya karena saya ada pintu lapis kedua ya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin saya udah merasa aman dengan si pintu tralis itu, sehingga untuk pagar ini saya bisa lebih rendah kira-kira begitu. Jadi memang penggunaan pagar rendah ini bisa jadi nilai plus supaya desain rumahnya tetap keren, kemudian juga terkesan ramah ya orangnya ya, kayaknya ya. Nggak tahu tetangga online kalau lihat rumah sebelahnya mungkin lebih transparan. iya, lebih transparan. Pagarnya rendah itu orangnya biasanya ramah dan cukup terbuka gitu. Oke, kita lanjut ke bagian dalam Kang. Ya. Kita masuk. Silakan. Ini lebar berapa Kang? Ngomong-ngomong. Lebar muka ini 4,5 meter. Oke. 4,5 meter. Dan kalau kita lihat sini, si badan bangunan ini saya ambil 3 meter. Oke. Sisanya 1,5. Tapi itu hitungan dari luar ke as ya. Jadi kalau bersihnya lebih kecil dari itu. Karena tembok ya. Nah, Mantap. Ini dari depan rumahnya udah simple, minimalis. Luarnya minimalis, tapi katanya Kang Arman tadi dalamnya sebenarnya nggak terlalu minimalis ya. iya. Ya akhirnya kalau dibilang terlalu statement minimalis juga tidak gitu ya. Mungkin kalau saya melihatnya lebih ke tropis aja. Tropis aja, tapi dengan emang pemilihan material yang lebih tenang atau kalem gitu ya. keren. Nah ini selain dinding, fasad, ternyata kalau dilihat dari sisi sana itu atapnya juga kayak terekspos gitu Kang. Iya. Itu pakai apa tuh Kang? Ini tuh saya ganti ya, gentengnya ini saya pakai ondulan, onduvilla. Jadi basicnya itu atap ini tuh sebenarnya atap metal, cuma dia kasih treatment aspal di atasnya. Nah, kenapa saya pilih ini dibanding genteng biasa? Karena pertimbangan cost. Si atap ini tuh lebih ringan, jauh lebih ringan, dan juga mengurangi beban atap gitu ya. Jadi ya merasa lebih ini juga ya, safe juga. Safety. Jadi tetangga, kenapa beban atap itu usahakan jangan terlalu berat. Nanti kalau misalnya amit-amit ya suatu saat ada peristiwa alam kayak gempa bumi, itu resiko ambruknya lebih kecil. Iya. Kemudian untuk bentuk atap, kalau ada bentuk pertimbangan atap, tertentu nggak? Sebenarnya ini tuh bentuk yang paling cepat pengaliran si air hujannya.
Kita bikin segitiga misalnya. Iya. Cuma kan nanti si airnya harus kita buang ke samping. Oh iya. Nah, ketika kita buang ke samping, kita perlu ada talang. Kalau sekarang ini saya bikin buang ke depan dan belakang gitu ya. Kalau ke depan kan ini langsung ke batu split, jadi dia langsung resapan ke tanah. Jadi saya langsung buang ke bawah. Oke. Cuma kalau ke belakang kebetulan ada ini juga ya, ada beranghang atau drainase. Jadi saya langsung arahin ke belakang. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya bentuk atap segitiga yang nyamping itu kelihatannya memang cakep banget, Cakep. tapi lebih kos. Ada yang dikorbankan yaitu kos, dan juga biasanya agak lebih tinggi dia karena sudutnya lebih kecil. Kecuali emang kalau tanahnya luas ya, Ya. mungkin kita lebih bebas. Menarik. Masih soal atap. Biasanya nih Kang, banyak yang udah buat atap model begini tapi langsung dialirin ke bawah tanpa talang. Nah, kalau di rumah ini kan pakai talang. Ya. Nah, tujuannya apa selain supaya kelihatan rapi? Kalau talang tentunya kita kan ini debit air dari genteng langsung kita buang ke bawah, nanti ya seperti air terjun ya. Ya. Jadi karena saya bikin carportnya ini batu split, jadi ini udah area resapan gitu. Oh, mantap. Dan kalau tetangga penasaran, ini apa? Ini rantai ya? Ya, Ini betul. supaya aliran air fokus dia ke sini. Jadi Lucu. ada detail-detail tersendiri. Detail unik. Nah, soal detail menarik. Ini juga ada jendela kecil yang menarik. Biasanya bikin tuh gede-gede gitu, Kang. Iya. Nah, di fasad. Nah, kalau ini kecil aja, kenapa? Ini tuh akhirnya secara fungsi akhirnya bukan untuk jendela yang saya buka sebesar-besarnya. Secara fungsi hanya untuk melihat keadaan di luar. Terus ini juga di belakang ini dapur gitu. Lebar ini 60 kali 60. Jadi itu sesuai tinggi si splashback-nya dapur gitu. Oh. Jadi emang fungsional. Fungsional ya. Lebih fungsional daripada bukan untuk cahaya. Nah, ini ada 3 titik. Apa nih, Kang? Sebenarnya ini lebih ke aksen aja, aksen visual, nggak terlalu fungsional ya. Jadi kalau si titik 3 ini kita hilangin, sebenarnya dia kerasa bidang putihnya terlalu besar. Gitu. Oke. Jadi saya bikin biar secara komposisi dia balance. Menarik ya, detail kecil tapi matters loh. Dan ini kayaknya pakai dop ya? Ya kayak pipa, dop pipa. Buat buntuin pipa ya? Betul, 1 inch aja. Oke, menarik. Dan kalau kalian penasaran di mana lampunya, karena kita nggak lihat sama sekali lampu di depan. Nah, ini kan ceilingnya dibuat miring. Nah, lampunya pakai downlight ternyata di bawah situ. Jadi karena ini miring ya, jadi dari depan tuh bener-bener nggak kelihatan loh. Ya benar. Menarik gitu. Kalau malam berarti di sini dia, Kang ya? Iya, terang. Biasnya ya? Sini juga ada. Oh iya, itu juga ada. Sisanya main pantulan ya? Betul. Sama di entrance ya, kita ada lampu downlight juga. Oke, nah, entrance-nya juga menarik nih, tetangga. Jadi ini pakai material besi gitu ya, Kang? Ya, expanded metal. Metal. Dia double ini ya, dia double gerbang lah, double gate. Betul, betul. Oke, supaya lebih safety lagi. Dan ini dibuat tinggi, kira-kira berapa nih tingginya? Saya ngejar setinggi pintu di rumah. Pintu di rumah itu 2,4 totalnya. Ditambah kita ada perbedaan elevasi 15. Oke. Jadi sekitar 255 ya. Oke. Cukup tinggi. Cukup sih, tinggi. 255. Apalagi kalau dari sini ya. Ah, Keren. Dan biasanya, Kang, ini kan biasanya ya, yang sering saya lihat ini tempel ke sini. betul. Nah, ada alasan tertentu nggak nih? Jadi emang sengaja saya nggak tempelin ke dinding, Hah? biar si air bisa mengalir bebas ke bawah gitu. Oh gitu. Bedanya kalau saya tutup, nanti dia jadi titik bocor gitu. Jadi kalau ada air tuh mungkin jangan kita terlalu kontrol gitu. Oh, oke. Justru kita dia- ngalah. Biarin dia ngalir gitu. Betul. Keren ini, detailnya, aduh, nggak nyesel saya nanya barusan. Saya baru tahu itu. Jadi Mantap. kalau kita lihat titik kontaknya cuma di titik rangkanya aja kan. Iya. Gitu. Minimalisir kalau karat dia akan kotor ke dinding gitu. Oke, mantap, Kang. Kita lihat sini boleh? Ayo, silakan. Permisi. Silakan. Ini lupa nih saya. Ada sapu depan situ. Betul. Kenapa tuh? Jadi emang ini aja sih. Jadi kan si expanded ini sebenarnya bisa kita
pergunakan sebagai storage gitu ya. Menurut saya sih nggak terlalu mengganggu, jadi saya gantung aja di situ. Oke. Mantap. Dan sekarang kita udah ada di area samping, area terbuka dari rumah. Ini namanya area apa, Kang? Ini area foyer mungkin ya. Jadi teras atau area peralihan sebelum masuk rumah. Oke. Ini berupa gang semi outdoor gitu ya. Jadi kita lihat terbuka. Oh iya. Walaupun ini emang masih ada tritisan atap ya. Akhirnya ini menjadi paru-paru rumah. Kalau sehari-hari itu saya bisa buka pintu dan jendela saya lebar-lebar gitu kan. Jadi sirkulasi tanpa harus khawatir orang ngelihat-lihat ke dalam gitu. Mantap, enaknya bukaan samping gitu ya. Privasinya dapat, udaranya dapat. Terus kan kita ada pintu tralis itu juga, jadi kita nggak khawatir tiba-tiba orang masuk gitu ya. Benar. Oke, ini kan kalau punya area terbuka begini kan, biasanya ada aja tuh yang nanya, kalau hujan tuh gimana? Heboh apa enggak ini? Kalau hujan ya basah sih. Cuma maksudnya kalau area itu outdoor, biarkan dia outdoor. Menurut aku jadi kita bisa menikmati kalau hujan, kita bisa menikmati hujan dari sini. Asik. Kalau tampias sih enggak ya, karena sudah saya bikin perhitungkan gitu. Oke, cakep ya. Itu quotes-nya bagus tuh, kalau area itu outdoor, biarkan dia outdoor. Biarkan dia outdoor. Kalau bisa nggak usah dikasih kanopi. Tapi pada akhirnya terserah kalian aja. Kan kalian yang iya, tempati. betul. Kita di sini cuma kasih pandangan gitu ya. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan sepatu tuh. Betul. Ini dari Ace Hardware. Iya, saya tahu di mana. Saya tahu ya. Pas tapi dia. Cuma ini pas banget ya. Karena kebetulan ini kan saya bikin gang. Saya bikin juga ada gutternya gitu ya, 10 cm. Jadi ketika hujan turun tuh dia langsung dialirkan ke depan gitu ya. Jadi nggak genang ya di sini? Iya, betul. Jadi ini pun si teras ini ada kemiringan menuju ke sini. Oh, ini sebenarnya ada miringnya? Ada miring sedikit. Gitu. Hampir nggak berasa ya? Hampir nggak berasa. Mungkin sekitar 1 sampai setengah Ya, senti aja. sekian derajat gitu ya. Iya. Kemudian Menarik. si rak sepatu ini ya dia benar-benar ya 12-13 cm ya. Iya sih. Jadi pas ketika pintu kebuka masih oke. Masih bisa kebuka penuh. Dan ini saya biarkan di luar ya. Jadi kena air hujan juga gitu. Basah nggak sepatunya? Sejauh ini sih oke-oke aja ya. Oke, di belakang saya ini bisa tetangga lihat ada tangga menuju lantai 2. Betul. Oke, dia aksesnya harus keluar dulu. Nanti kita bahas belakangan aja. Sementara kita masuk ke dalam boleh? Oke. Ayo silakan. Oke, ayo sini lihat. Wow, langsung mau dikasih lihat nih tim dapur depan nih, Kang Arman. Tos dulu. Ya. Sama. Gimana ceritanya nih? Ya, ini kan dapur di depan. Ini sih sebenarnya sebuah langkah logical aja ya, karena area tidur saya simpan di belakang. Jadi ini kalau secara privacy kan dapur, ruang makan, living room, baru area tidur gitu. Terus ini saya bikin satu sisi aja biar rapi. Tapi dan ini ternyata cukup terakomodir gitu ya. Dengan ini luas bersih cuma 277 cm. Jadi bahkan meja ini tuh cuma 180 ya. Nah, ini bukan yang tadi ke depan. Betul. Ini kita cuci piring sambil bisa ngelihat ke depan. Iya. Kuncinya di ini ya, di kitchen sink juga pilih jangan yang terlalu lebar ya, kalau misalnya terbatas. Jadi biasain habis cuci langsung taruh ke atas. Menarik. Ini jadi satu dengan area diningnya di sini. Wah, ini juga tiny ya. Jadi pas milih furniture nih emang udah diukur-ukur dulu apa gimana? Ini kebetulan saya udah punya dari saya baru nikah. Jadi ini udah dari tahun 2018 ya. Pas banget ya. Dan ini kita pertahankan. Di sini tetap terang berkat ini nih. Ada skylight ternyata. Betul, skylight. Nah, ini tadi kalau lihat ya tetangga dari drone tuh, jadi di atapnya itu ada yang transparan nih. Udah kayak rumah zaman dulu nih, genteng kaca gitu kan? Iya, betul. Jadi itu bagian
dari si genteng Onduvilla ini juga dia menawarkan opsi yang transparan gitu ya. Jadi tinggal saya pakai itu, jadi secara pemasangannya dia masih satu profil gitu ya. Cuma ini emang saya bikin lebarnya cuma 30 cm. Ya harus hati-hati dengan skylight. Kenapa tuh, Bang? Karena kalau terlalu berlebihan, sedikit berlebihan bisa jadi panas. Gitu. Ini juga saya kasih kisi-kisi ya, biar dia nggak terlalu direct juga ya si panas. Nah, di sini ada koleksi-koleksi yang dijadiin pajangan. Pajangan doang apa bisa dimainin nih? Bisa dong. Saya main kok. Oke, karena ini open space jadi nyambung semua nih, dapur, nyambung semua. Dining dan living. Ini 277 ya, ujung-ujung. Ya betul, 277. Ini layoutnya saya studi berkali-kali gitu ya, karena space-nya sangat kecil gitu. Saya pastikan banget si furniture-nya bisa masuk. Terus kita ada rak buku ya. Ini tuh selain storage juga sebagai sekat menuju area tempat tidur. Ini lantai pakai apa, keramik atau? Lantai keramik. Ukuran 30-30 ya? 30-30, keramik Roman. Oke. Ini ada yang beda warnanya? Betul. Gimana? Ada maksud tertentu kah? Ini sebenarnya lebih ke variasi aja. Ngomong-ngomong ini kenapa ada 2 bukaannya? Ya, ini sebenarnya kalau pintu secara formal pintunya ini. Cuma kalau kita ini pintu sliding, kalau kita udah di rumah kita buka ini. Oke, mantap. Kita lihat ke belakang lagi. Oke. Tadi udah di-mention sama Kang Arman kalau di balik lemari ini ada kamar tidur. Area tidur ya mungkin ya. Oh, area tidur. Karena gimana secara ya maksudnya sekatnya ini bukan dinding yang masif gitu ya. Jadi technically ini adalah satu ruang open plan gitu ya. Karena kita cuma tinggal bertiga di area bawah ini ya. Di atas ada area untuk bibi gitu ya. Akhirnya kasur ya cuma ini, kita tidur bertiga di sini. Oke, kelihatan bantalnya ada 3. Ada 3. Jadi nanti emang sudah saya rencanakan kamar itu di lantai 2. Oke. Kemudian nanti pada tahap 2 itu lantai 1 itu akhirnya full living dining kitchen aja. Area publiknya lah ya bisa dibilang. Lalu tangga menuju ke atasnya lewat mana? Lewat depan? Enggak, jadi ini udah saya siapin nanti si selongsongan tangganya di sini gitu. Oke. Jadi kita lihat si bangunan ini tuh terpisah 2 volume gitu ya. Ini volume utama, ini volume service lah bisa dibilang. Jadi ini tangga, sini kamar mandi. Jadi nanti akan mengulang di lantai 2 kamar mandi dan tangga. Gitu. Kemudian ruang-ruang semuanya nanti di yang volume yang utama ini. Ikut ini yang ke sana ya. Menarik. Rencananya masuk di 2.0. 2.0. Berapa kamar? Rencana 2 kamar aja. Jadi kamar utama, kamar anak, mungkin ya kamar bibi ya. Jadi ya. mungkin 2,5 sih, 2,5 lantai. 2,5 lantai. Ya, jadi mungkin tetap harus ada area rooftop untuk ini ya, area jemur dan area kamar pembantu. Gitu. Oke, jadi ini struktur udah ready. Betul. Jadi waktu konstruksi secara pondasi udah saya bikin pondasi telapak ya, pondasi telapak untuk 2 lantai. Oke, berarti kalau rencana di atas adalah ya rooftop itu buat cuci jemur, yang di belakang itu apa? Nah, ini untuk sementara ya si area cuci jemur di sini, Kang. Oke. Wih, cakep. Lumayan ya. Cakep, Kang. Jadi kalau kita lihat ini adalah terusan dari atap genteng tadi. Ya ini airnya nanti mengalir langsung ke si berangkang atau drainase saluran air gitu. Jadi lumayan sih ini 1,8 ya. Lumayan cukup besar loh, Kang, untuk ukuran rumahnya. Iya betul. Iya kan? Oke, enak ya kalau udah disiapin kayak gini, jadi nggak usah bingung mau kemana lagi. Ini udah disiapin lah, ini area sapu gitu ya. Jadi
nggak tercecer atau nggak apa sembarangan gitu. Nah, ini ada sobekan sedikit. Ya betul, ini sobekan kita bikin biar ada sirkulasi udara juga kan. Oh iya benar. Ngalir ya, jadi nggak pengap di sini. Kalau ditutup ya akhirnya lembab sih. Di balik pintu ini adalah kamar mandi. Tadi saya udah pinjem. Jadi saya tahu. Udah sempet ya. Udah saya lihat tadi. Ih, keren loh. Ini kamar mandinya ukurannya proper ya, Kang? Ukurannya proper untuk mungkin kita bilang dengan luasan rumah yang cukup kompak ya. Iya. Ya karena kamar mandi juga merupakan ruang yang sangat ini juga ya, penting juga ya. Kalau lebar ini sebenarnya masih sama dengan lebar gang tadi kan. Jadi ini 1,2 bersihnya, 1,2. Kalau ke arah sana mungkin sebenarnya dia masih 2,7. Jadi masing-masing ya rasanya bisa dapat 80 cm gitu. Shower, kloset dan wastafel. Kalau material sih ini saya karena area kecil ini kita bikin spesial ya. Kalau di depan kita masih keramik, di sini saya bela-belain pakai granit gitu ya. Lucu ya kata yang dipakai, bela-belain. Karena areanya kecil. Jadi masih bisa kita inilah ya, worth it gitu. Mantap. Oke, sekarang kita mau lihat lantai 2. Bener nggak lantai 2 nih? Ya, betul. Ayo. Oke, Kang. Ini pakai tangga metal ya. Tangga metal ini dengan kemiringannya cukup ini ya, curam ya. Iya, Kang. Kenapa? Supaya dapat ini lebih besar ya? Di ya, akhirnya saya kejar biar si tangga itu tidak blocking ke pintu ini aja sih. Oke. Nah, kalau pakai tangga cukup miring seperti ini, pastiin railingnya 2 ya. Kalau 1 kasihan ya, berat. Kalau 2 nyaman ya. Masih umur di bawah 40 lah. Oke, kita di mana nih, Kang? Ini area tidurnya Bibi ya. Saat ini dipakai untuk tidur. Di lantai 2 dengan space-nya sendiri. Kita punya jendela sendiri, kamar mandi sendiri. Oke. Ah, ini kemana nih? Nah, kita ada akses. Pintu darurat deh. Kita ada akses ke dak, atap dak. Jadi kalau mau kita maintenance ke toren atau pompa bisa aksesnya dari sini. Pakai ini ya, tangga lipat. Tangga lipat ya, udah dibikin manhole sebelah sini. Ini juga kayak di depan nih kali 60 ya? Betul. Secara ukuran persis. Wah, bisa aja Kang nih bikinnya. Tuh, di sini tuh saya tahu nih Kang, supaya ART bisa lihat jemuran udah kering belum. Iya. Di sini semua frame aluminium ya Kang? Betul. Hampir semua kecuali kamar mandi tadi. Betul. Mandi tadi, dan ini nih, ini PVC. PVC betul. Ya, ini kamar mandi ART loh, udah dipisahin sendiri. Nah, ini disesuaikan aja dengan penghuninya, jadi biasanya ember, gayung gitu ya. Tapi ini saya bikin skylight juga ya. Oh iya? Wah, ada fiturnya ada juga di ya? atas ya. Wah, kaca lagi? Iya. Wah, gimana ini? Maksudnya ini kan nanti kan suatu saat si kamar mandi bawah itu akan di copy paste juga ke sini gitu. Gitu. Jadi nanti si kamar mandi lantai 2 itu yang punya skylightnya. Jadi titiknya udah saya persiapkan gitu. Ini plafon yang saya kejar tuh ini 2,4 meter ya. Dan advantage plafon rendah sebenarnya itu tuh bisa efisiensi cost konstruksi sebenarnya. Ini saya kejar lantai 2 ini 2,8. Floor to floor. Floor to floor. Floor to ceiling 2,4 gitu. Floor to floor 2,8. Ya keindahan tuh selain estetika ya ada di proporsi gitu. Setuju. Apalagi kita kan mau bikin rumah mungil ya. Iya. Itu hitungannya harus pas banget ya. Ya betul. Kita ngomong hitung-hitungan di bawah yuk. Ya tetangga, sekarang kita masih di Mas Yudi's House bareng Kang Arman, dan kita mau tanya-tanya lebih jauh nih Kang. Misalnya soal pembangunan rumah nih. Gimana ceritanya dulu nih? Kalau kita pengen yang masih di lokasi yang
lebih dekat ke misalnya kota gitu ya, mungkin akhirnya kita harus cari rumah tua gitu. Akhirnya dapatlah kita sebuah rumah tua ya, dan rumahnya udah bobrok banget, jadi bisa dibilang kita beli tanah gitu akhirnya. Tapi secara lokasi yang saya lihat ini udah jadi banget gitu ya, secara apa infrastruktur udah ada gitu ya, saluran drainase udah ada, itu penting juga gitu ya. Prosesnya ya kita ngebongkar dulu bangunan existing, lalu paralel gitu, jadi sambil ngebongkar pondasinya mulai gitu. Ini tuh rumah dibangun mulainya Desember 2023 ya, lalu selesai di bulan April 2024, itu seminggu sebelum Lebaran. Memang dikejar Ya itu. Jadi Lebaran rumah baru gitu. terkait budget gitu. Betul. Kira-kira mau diinfo nggak nih soal budget? Ya bisa. Jadi untuk pekerjaan sipilnya sendiri itu tuh saya habis sekitar 350 juta. Oke, itu pekerjaan sipil ya, tetangga, Sipil, nggak betul. termasuk furniture. Jadi nggak usah tanya lagi soal furniture, itu beda. Kalau furniture saya habis 50 lah. Oh, disebut juga. Untuk interior gitu. Iya. Untuk kitchen set dan lain-lain gitu. Nah, yang terakhir nih Kang, buat tetangga online semua mungkin yang pengen bangun rumah atau punya rumah mungil gitu Kang. Ada tips-tipsnya nggak sih? Tipsnya mungkin apa ya? Rumah mungil itu kan karena lebih kecil justru bukan berarti lebih mudah gitu. Setuju. Jadi karena lebih kecil berarti setiap sudut, setiap meter perseginya justru lebih harus dipertanggungjawabkan. Mungkin kalau essence yang aku dapat sih, dengan mengejar luas yang lebih kecil, kita meningkatkan si kualitas per meternya gitu. Kebayang ya. Jadi daripada kita punya rumah 200 meter, mending kita punya rumah 100 meter tapi dia lebih enak gitu. Lebih personal. Lebih enak ya, lebih sirkulasinya bagus, cahayanya bagus, materialnya bisa kita kejar lebih bagus. Jadi kita dengan mengurangi wants atau needs kita, mungkin akhirnya kita mendapatkan lebih justru. Menarik ya perspektifnya tetangga. Jadi tadi soal luas itu kan ya naluriah ya manusia. Betul. Untuk mengejar yang lebih gitu. Tapi jangan lupa kita juga punya naluri untuk adaptasi. Nah, ketika lahannya terbatas, mungkin mau nggak mau kita yang adaptasi ya. Betul. Punya habit baru segala macam gitu ya. Oke. Keren banget nih insight-nya Kang. Iya. Oke tetangga, kalau kalian masih mau tanya-tanya langsung aja main ke rumahnya Kang Arman, ada di bawah sini. Rumahnya udah saya taruh di deskripsi ya. Siap. Thank you. Mudah-mudahan dijawab. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Dadah. Bisa tetangga lihat, ada tetangga menuju ada tetangga.